Selamat datang di Best Client. Kali ini Best Client bakal ngerangkum sebuah drama hukum asal Korea Selatan. Drama ini mengisahkan tentang seluk-beluk peradilan anak, di mana dari beberapa kasus yang ditampilkan, 3 diantaranya merupakan kasus yang terjadi di dunia nyata. Diawali dengan hiruk-pikuk meriahnya suasana tahun baru. Kontradiktif dengan suasana indah di kota, seorang anak remaja sedang berkeliaran dengan tubuh dipenuhi noda darah. Dia berjalan menuju ke arah kantor polisi, lalu bertabrakan dengan seorang detektif. Saat ditanya, anak itu mengaku telah membunuh dan memutilasi seseorang dengan kapak. Scene kemudian berganti menunjukkan seorang wanita, yang bernama Sim Eung Seok atau Hakim Sim. Hakim Sim sedang bersiap untuk dipindah tugaskan. Hakim Sim adalah hakim yang tegas dan dingin. Dia membenci pelaku tindak kriminal anak dan tidak segan-segan memberi hukuman berat. Dia dikenal dengan julukan Hakim Maksimal, yang selalu memberi vonis hukuman maksimal. Hakim Sim dipindah tugaskan ke pengadilan negeri Yeonhwa. Dia memiliki seorang rekan yang bernama Cha Tae-ju, atau Hakim Cha. Bertolak belakang dengan Hakim Sim, Hakim Cha adalah orang yang baik. Dia berpikir bahwa pelaku tindak kriminal anak adalah anak-anak biasa, yang harus diberi kesempatan agar bisa berubah menjadi lebih baik. Di pengadilan Yeonhwa, Hakim Sim memiliki atasan yang temperamental. Dia adalah Hakim Ketua Kang Won-ju, atau Ketua Kang. Ketua Kang sangat menyukai popularitas, sehingga aktif muncul di acara televisi dan suka melakukan kegiatan sukarela. Ketua Kang mulai cemas popularitasnya terancam, saat kasus pembunuhan anak yang menggemparkan negeri dilimpahkan padanya. Kasus itu menyita perhatian publik karena dilakukan oleh anak remaja berusia 13 tahun yang bernama Baek Seong-woo. Korbannya adalah Ji-hoo, seorang anak berusia 8 tahun. Ji-hoo dan Seong-woo tidak saling mengenal. Ji-hoo mendekati Seong-woo hanya untuk meminjam ponsel, agar bisa menghubungi ibunya. Namun Seong-woo berkata bahwa baterai ponselnya habis. Dengan alasan mengisi daya, Seong-woo menggiring Ji-hoo ke rumahnya. Tapi beberapa jam setelahnya, tubuh Ji-hoo ditemukan dekat tangki air dalam keadaan telah termutilasi. Kasus itu adalah kasus berat yang membuat Ketua Kang merasa serba salah. Kasus itu sangat keji, bisa diganjar dengan hukuman 20 tahun penjara. Tapi karena pelaku adalah anak-anak, pelaku dilindungi oleh sistem undang-undang pidana anak, yang memungkinkan pelaku bebas dari hukuman penjara, dan hanya menerima bimbingan 2 tahun pembinaan di LPKA. Apapun vonis hukumannya, publik pasti akan tetap menghujat pihak pengadilan. Ketua Kang memutar otak, kemudian memutuskan untuk menyerahkan kasus itu pada Hakim Sim yang baru bergabung di pengadilan. Hakim Sim pun mulai memeriksa berkas kasus. Tapi ia kemudian diberitahu bahwa ada acara makan malam bersama, yang diselenggarakan bersama dengan anak-anak pelaku tindak kriminal. Awalnya Hakim Sim menolak, tapi akhirnya terpaksa ikut karena terus didesak. Saat akan pulang, seorang pengunjung restoran menuduh salah satu anak tersebut sebagai pencuri. Anak itu Seol-ah. Seol-ah menangis dan bersumpah bahwa ia tidak melakukannya. Orang-orang tidak percaya bahkan mengancam akan memanggil polisi. Bahkan Hakim Sim memojokkannya. Tapi tiba-tiba salah satu staf berkata bahwa dompet ditemukan terjatuh di bawah meja. Seol-ah sangat kecewa, ia marah dan menuntut permintaan maaf pada Hakim Sim. Tapi Hakim Sim menolak, karena Hakim Sim melihat sendiri, Seol-ah mengambil dompet dari tas salah satu pengunjung. Scene kemudian berganti. Sidang pertama kasus Ji-hoo pun dilaksanakan. Seong-woo hadir tanpa didampingi ibunya sebagai wali. Hakim Sim pun meminta Seong-woo untuk menjelaskan apa yang terjadi pada waktu kejadian. Seong-woo adalah penderita skizofrenia, ia sering mengalami halusinasi. Seong-woo berkata bahwa karena Ji-hoo sangat nakal, Seong-woo mulai berhalusinasi dan berniat menyakiti Ji-hoo. Namun Seong-woo tidak terlihat menyesali perbuatannya. Bahkan Seong-woo tertawa terbahak-bahak menganggap bahwa itu lucu. Hal itu membuat Hakim Sim murka.
Ia semakin marah saat melihat Ibu Seong-woo datang terlambat dan beralasan sibuk bekerja. Seolah-olah pekerjaannya lebih penting ketimbang anaknya yang telah melakukan kejahatan fatal. Saat ia kembali ke ruangannya, Hakim Sim dikejutkan dengan oleh kehadiran Ibu Ji-hoo yang menunggunya. Ibu Ji-hoo mengungkapkan keluh kesahnya dan memberikan makanan favorit Ji-hoo pada Hakim Sim. Berharap Hakim Sim bisa memahami rasa sakit hatinya. Di waktu bersamaan, Ketua Kang sedang sibuk melakukan pertemuan dengan seorang jurnalis ternama. Jurnalis itu bilang bahwa sebuah partai politik sedang mempertimbangkan Ketua Kang sebagai kandidat dalam pemilu. Jurnalis itu berpesan agar Ketua Kang berhati-hati dalam menjaga popularitasnya. Karena hal itu Ketua Kang berniat untuk menutup kasus Ji-hoo dengan tenang. Tapi Hakim Sim berpikir sebaliknya. Hakim Sim berniat untuk memberikan hukuman seberat-beratnya pada pelaku. Sehingga Hakim Sim kembali meninjau semua bukti pada kasus itu. Saat mengecek kembali rekaman CCTV di lift apartemen Seong-woo, Hakim Sim menemukan sebuah kejanggalan yang membawanya pada kebenaran. Singkat cerita, sidang kedua pun dimulai. Hakim Sim terus mencerca Seong-woo dengan pertanyaan-pertanyaan. Hingga Hakim Sim dapat menyimpulkan bahwa Seong-woo bukanlah pelaku sesungguhnya. Itu karena penderita skizofrenia cenderung mengalami gejala halusinasi yang kuat, sehingga sulit berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Namun penculikan, pembunuhan dan mutilasi pada Ji-hoo adalah kasus yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Sehingga diragukan seorang penderita skizofrenia mampu melakukannya. Mendengar kata-kata Hakim Sim, Seong-woo lepas kendali dan mengamuk. Tanpa sadar Seong-woo mengungkap bahwa pelakunya adalah orang lain. Hakim Sim kemudian menunjukkan sebuah foto seorang remaja perempuan pada Seong-woo. Remaja perempuan itu adalah Yeong. Yeong adalah orang yang terus dihubungi Seong-woo saat kejadian. Yeong juga tertangkap kamera CCTV berada di lift bersama dengan Ji-hoo. Mengetahui niat Hakim Sim, Ketua Kang murka. Ia memaksa Hakim Sim untuk menutup segera kasus itu. Namun Hakim Sim tidak menyerah. Meski ditekan, ia tetap bersikeras. Hakim Cha yang awalnya tidak setuju dengan pemikiran Hakim Sim pun bertolak dan membantu Hakim Sim. Semakin dalam menyelidiki fakta di balik kasus itu, Hakim Cha semakin menyadari bahwa perkataan Hakim Sim benar. Hakim Cha kemudian meminta bantuan pada Seol Ah, yang kebetulan satu sekolah dengan Yeong. Hakim Cha ingin tahu di mana Yeong. Yeong ternyata sering menghabiskan waktu di warnet. Segera, Hakim Sim menuju ke warnet. Di perjalanan, Hakim Sim dicegat oleh ibunya Seong-woo. Ia memohon agar Seong-woo bisa dibebaskan. Tapi Hakim Sim tidak menggubrisnya. Ia meninggalkan ibu Seong-woo begitu saja. Sesampainya di warnet, Hakim Sim menemukan Yeong. Namun Yeong melarikan diri saat Hakim Sim akan membawanya. Aksi kejar-kejaran epik pun terjadi. Meski sempat terluka karena didorong oleh Yeong, Hakim Sim berhasil menangkap Yeong. Saat akan diperiksa, pengacara Yeong pun muncul dan berusaha mengacaukan interogasi. Yeong pun terus berlagak tidak tahu apa-apa, dan berkata tidak mengenal Seong-woo. Namun Hakim Sim terus memojokkannya dengan pertanyaan demi pertanyaan. Hingga Yeong kehilangan kendali dan mengamuk. Mendengar Hakim Sim bertindak sendiri dan mengabaikan perintahnya, Ketua Kang murka. Tapi dengan lihainya, Hakim Sim membuat Ketua Kang setuju pada pemikirannya. Untuk menjerat Yeong, Hakim Cha menemui Ibu Seong-woo. Hakim Cha berniat membuat Ibu Seong-woo membujuk putranya agar mau bersaksi di pengadilan. Berpikir anaknya akan dibebaskan, Ibu Seong-woo menyanggupi permintaan Hakim Cha. Tapi saat pagi menjelang, Hakim Sim dikejutkan oleh sebuah berita yang menuduh dirinya telah melakukan penangkapan paksa. Akibat dari kontroversi itu, pihak pengadilan menerima banyak keluhan. Karena itu, Hakim Kang kemudian mengalihkan kasus tersebut pada Hakim Cha. Di persidangan, Yeong terus dicecar oleh 3 hakim. Dibantu oleh pengacaranya, Yeong berusaha mendapatkan hukuman minimal. Yeong menolak tuduhan pembunuhan berencana,
dan mengaku bahwa ia melakukan pembunuhan tanpa sengaja. Seong-woo pun menolak tuduhan sebagai komplotan Ye-eung. Namun bukannya gentar, ketiga hakim sudah memperkirakan semuanya. Dan dengan lihai, mereka menjebak Ye-eung serta Seong-woo. Ketiga hakim membeberkan bukti-bukti yang menyudutkan, membuat Ye-eung dan Seong-woo terpojok. Keduanya kemudian saling melempar kesalahan dan tanggung jawab. Dengan pengakuan keduanya, pengadilan pun diakhiri. Ye-eung kemudian divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, sedangkan Seong-woo divonis dengan 2 tahun pembinaan di LPKA. Mendengar keputusan hakim, Ye-eung tidak terima. Ia pun mengamuk, sedangkan ibu Seong-woo meminta agar anaknya dibebaskan. Ia merasa hukuman itu tidak pantas diterima anaknya. Tapi Hakim Sim mengatakan bahwa, meskipun Seong-woo bukanlah pembunuhnya, namun Seong-woo telah berbohong dan mengacaukan penyelidikan. Kasus yang menimpa Ji-hoo adalah salah satu kasus nyata yang diangkat dalam drama ini. Kasus mengerikan ini terjadi di Incheon, pada Maret tahun 2017 silam. Kasus pembunuhan ini menggemparkan Korea Selatan, karena salah satu pelakunya adalah anak remaja.